pasti pikir yang buat operasi itu robot ya? Iya. Berarti tidak ya dokter? Tidak. Dan saya lagi Nani dari Medis Online, dan tadi seperti janji kita akan dengan Dr. Khairul. Nama lengkapnya adalah Dr. Khairul Anwar bin Ayub. Namanya adalah dokter ortopedik dan orthoplastic surgeon. Ya. Apa kelebihan dari pembedahan robotik ini dibandingkan dengan pembedahan lainnya? Okay, so robotik ini merupakan sesuatu alat bantuan. Ya, dan presisi. Yes. So ramai orang dia jangka yang robot ini ya membuatkan pembedahannya, tapi bantuan robot saya pakar bedah dia tahu itu posisi besi atau implan yang dimasukkan ke dalam pesakit Betul-betul tepat atau tidak? begitu tepat, dia punya ketepatan dia 0.5 mm. Luar biasa dokter. Ya, untuk pembedahan yang planning lah atau pembedahan yang dibuat. Okay. So ini sebelum pembedahan. So sebelum pembedahan kami lihat ini kita panggil joint space lah. So joint space adalah tulang rawan. So di sebelah kanannya rawan sudah hilang. So pesakit sangat sakit. Mau berjalan mungkin dalam 15 langkah sudah perlu berhenti. Mau solat pun susah. Saya hantar kepada menggunakan CT scan. So hantar kepada komputer. Ini yang dia punya rencananya. So rencana bagaimana mau meletakkan peralatan atau prosesis di dalam badan pesakit. So dia bagi saya ketepatan. Kalau saya buat tanpa robot mungkin terlalu tinggi diletakkan mangkuknya. So dengan ini saya boleh merencanakan bagaimana mau meletakkan prosesis tersebut, dan ini dia punya interface semasa pembedahan. Dia memberitahu saya di mana yang saya perlu memposisikan dan membuang tulang-tulang yang tidak sihat. So selepas pembedahannya inilah keputusannya. So pesakit ada mangkuk yang baru dan batang yang baru. Ini semua dengan bantuan robot dan dengan expertnya dokter untuk menempatkannya, bukan cuma tergantung dengan robot ya. Ya, so yang ini sendi pinggul. Daripada sendi lutut pula pun sama. So ini nampak pesakit dia mempunyai, kita panggil bony, dia punya lutut membengkok keluar. So ini selepas pembedahan. So sama juga dengan pinggul, rawannya sudah nipis di sebelah dalam, dan menggunakan robot saya bisa merencana bagaimana mau dipotong jaraknya dan posisinya. Bagus sekali dokter ya, sangat detail. Tadi dokter bilang apa? 0.5. 0.5. So ini 6.5 mm. So saya boleh merencanakan bagaimana, dan semasa pembedahan itu sendiri pun saya akan ukur dia punya ketegangan ligamen medial collateral dan lateral collateral, dan kemudian saya bisa mempersonalizekan, mengindividualizekan cara saya meletak itu besi. So ini selepas pembedahan. Dan satu lagi yang saya mau tunjuk adalah ini penukaran sendi secara separuh. So separuh boleh juga ditukar, terutamanya dalam pesakit-pesakit yang muda. So yang sebelah luar ni masih lagi tidak ditukar. So ini bedanya, ditukarkan partial ni dan full ni. So ini pun dibuat dengan pertolongan robot. Dia boleh memberitahu saya ini pun dia punya ketepatan sebenarnya 0.1 mm. So partial ni dia biasa ya, dokter, ya? Jauh lagi tepat daripada full ni. Ya. So ini dia punya keputusan selepas pembedahan. Okey, Dr. Khairul, dengan begitu ketepatan yang begitu presisi, dokter. Sebenarnya di luar ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang dengkurnya ni sudah betul-betul lututnya ni dah sakit tapi nggak berani operasi, dokter. Okey, so dengan pembedahan penukaran sendi ni, dia punya target dia memang untuk menghilangkan kesakitan. Okey, dokter. Kalau yang pertama itu nggak sakit, yang kedua kelebihannya apa untuk robotik? Presisi dan ketahanan jangka panjang. So apabila kita masuk prostesis ke dalam badan manusia, biasanya dia boleh bertahan dalam 25 tahun. So dengan penggunaan robotik ini, insya-Allah dia boleh bertahan lebih lama. Jangan lupa follow Medis Online, karena kita akan banyak episod dengan dokter-dokter akan membahas banyak
masalah-masalah pengobatan dan perkembangan teknologi terbaru ya. Dan jangan lupa juga like untuk Dr. Khairul yang tadi sudah merencanakan untuk sudah kasih lihat langsung bagaimana prosedur dengan penanganan robotik ini ya.